Kita sambut bersama-sama Momo. Momo. Selamat malam semuanya. Lagi dong, selamat malam. Sehat? Normal? Loh, bapak-bapak kok ketawa? Bapak kalau merasa laki-laki ditanya normal, bapak harus jawab normal. Kecuali kalau bapak tidak normal. Nah, bicara soal normal tidaknya seorang laki-laki, saya pakarnya. Saya boleh jujur, tadi pagi tampil di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Saya dengan muka seperti ini agak susah kalau mau bilang saya artis. Karena agak rancu, kurang ganteng, hidung pesek, hitam, hidup lagi. Padahal saya boleh jujur, saya orang Cina. Saya dari kecil dikasih nama Wang Tianchen. Berarti wangnya raja, tien tambah, cennya lurus. Seorang raja yang hidupnya lurus, nggak taunya miring sekarang. Saya boleh jujur, saya manggung kemana-mana. Kemarin saya perusahaan di Padang, ada satu perusahaan alat berat undang saya. Saya udah ganteng, udah keren. Datang ibu-ibu dari Padang mau makan, saya dipanggil buat ngisi nasi. Karena dipikir saya orang catering. Agak muka agak susah. Tadi pagi pun mau tampil di kementerian gak boleh masuk sama satpam. Sampai dia nanya, "Bapak artis dari mana? Acaranya di mana?" Saya juga bingung. Iya ya, soalnya muka kan kayak begini agak susah. Apalagi cuman saya boleh jujur, saya adalah orang Cina yang akan selamat kalau kerusuhan. Dibandingkan engkau yang itu. Serius. Kalau ada kerusuhan di Jakarta saya masih bisa selamat. Karena tahun 97 saya di Tanjung Priuk mau dibunuh. Ditanya sama orang, "Lu Cina?" "Bukan." "Kok mata lu sipit?" "Emak gua ngidam Andi Lau dulu." Ini kan yang keambil matanya doang, mukanya lewat. Dan saya terkenal sebagai pakar KW. Pak KW, kenapa saya pakai istilah KW? Karena kalau pakai istilah homo itu rasis. Jadi saya pakai istilah KW. Kalau dompet atau tas ada original, pasti ada KW-nya. Nah sama, laki-laki juga sama. Ada yang laki-lakinya original, ada juga yang KW. Tinggal tergantung KW 1, 2 atau 3. Nah buat nyari tahu jangan lihat dari bajunya. Nih kayak mereka nih cowok-cowok, jangan lihat pakai baju v-neck pasti homo. Enggak. Buat nyari tahu cuman gampang, satu lewat cara terima telepon. Sorry kalau kita orang normal kan biasa bro, kalau ada telepon masuk. "Oi, di mana? WhatsApp." "Oke, sip, stadium lantai 4." "Oke." Itu normal. Tapi kalau KW beda Pak. Dia harus dengan keanggunan. Jadi kaki kiri yang dulu dimajuin, pantat dilempar, dimiringin setengah, dia ngomong, "Ya Allah di mana?" Itu KW. Kalau orang normal pakai handphone touchscreen. Kalau orang normal kan biasa coy. Itu normal. Kalau KW beda, pakai ludah. Bawaan soalnya kan bawaan. Kalau mau nyari tahu lagi KW di masjid gampang. Jangan lihat dari kain sarung, nggak ada kain sarung warna pink. Tapi nyari tahu di mana? Titipan sandal. Sorry, buka sepatu. Mahal sih, mahal, tenang, mahal. Kalau kita normal kan nitip di masjid. Pak titip dong. Sip. Kasih duit 2.000, bapaknya ngasih nomor, ya kan? Kalau KW beda. Dia pasti nitipnya begini, "Abang titip dong." Dia nggak bangun-bangun, sepatu nggak dilepas. Kenapa? Karena di tempat penitipan sandal itu pasti penuh. Otomatis kan dorong-dorongan. Kan lumayan berasa sedikit di belakang. Itu KW. Mau nyari tahu KW di kolam renang gampang. Jangan lihat dari baju renangnya. Oh, cowok pakai celana renang pink pasti KW. Enggak. Kelihatan dari mana? Kemasukan air. Kalau kita normal kemasukan air kan biasa, air. Kalau KW enggak, tetap kaki kiri maju, pantat lempar, dia, "Ya Allah ada air." Itu KW. Saya jagoannya, saya pakarnya. Jadi kalau mau nyari tahu,
Terus kalau ada cowok nih terima telepon kan biasa, kalau kita normal mah biasa kan harus ditutup penuh kan. Handphone ada telepon kan begini. Kalau KW lebih enak lagi, pasti jari satunya keluar. Nah itu KW, itu ngetril namanya. Biasa, kenapa Indonesia KW banyak? Kenapa Indonesia homo tuh penuh? Kita mau ke mall nih, mau nyari tahu KW di mall gampang. Lihat aja ada cowok sekitar 6 atau 7 orang jalan bareng. Tuh semuanya pada ketawa bareng. Teriakin aja begini, Cin. Kalau ada yang nengok pasti dia homo. Karena Cin, ya Allah siapa ya Cin ya? Lo ternyata lo, itu KW. Tapi yang kedua yang mau mempelajari sekarang adalah soal alaynya kita. Manusia tuh kadang-kadang suka lebay. Kelebayan pertama, kalau ngupil. Dia, ini khususnya bapak-bapak ya, cowok ya. Kalau ngupil pasti diambil, dipelintir, dicium, dilempar. Itu kepo. Lu ngupil mah diambil aja buang, kenapa harus dipelintir? Dia kan kalau dibongol diambil, dipelintir, dirasain, diasin. Hei soy, mongol cuma mau ngasih tahu, kita kecil juga makan upil. Gak usah sok enggak. Sekalipun nongkrong di Shangri-La Hotel, kita kecil ingusan juga dirasain kan. Tapi buktinya gak ada yang mati kan, tenang coy. Hidup kita itu mau mati mau hidup itu urusan yang di atas. Saya boleh jujur, saya menemukan satu teori. Di handphone ada yang namanya smartphone dan ada yang tidak smartphone. Orang kalau punya handphone smart kan selalu bangga. Gue pakai smartphone baru loh bro, 16 juta loh. Tapi saya boleh mau jujur buat saudara, tidak semua handphone smart itu smart. Karena ada yang smartphone tapi dia tolol phone. Serius, mau bukti gampang. Kalau saudara nanti ke rumah pulang coba hitung pakai handphone. Di handphone pasti ada kalkulatornya. Nah coba di kalkulatornya suruh dia berhitung 9 kurang 9 kali 2. Nah mongol mau nanya buat yang hadir hari ini. 9 kurang 9 kali 2 sama dengan berapa? 0. Berarti Anda termasuk kategori tolol pon. Karena 9 kurang 9 dikali 2, jawab yang benar adalah minus 9. Dan tidak semua handphone akan jawab minus 9. Jadi kalau handphone saudara nanti pulang ternyata dia jawab 0, handphone lu buang. Karena ternyata dia tolol. Kenapa 9 kurang 9 kali 2 jawabnya yang benar minus 9? Karena hukum aljabar harus berlaku. Akar pangkat kali tambah kurang dan bagi. Berarti kali dengan kurang gedean kali, berarti minus 9 kali 2 minus 18 plus 9 minus 9. Pinter gua belum? Pinter, IP 5. Padahal paling tinggi 4 ya. Gak apa-apa, produksi sendiri coy. Iya kan? Terus lebih lebaynya lagi Indonesia adalah begini. Kita mengenal setan, betul? Setan Indonesia yang paling cantik setan apaan bos? Setan apaan yang paling cantik di Indonesia? Suster ngesot. Suster ngesot di film masih ada shadingnya. Cuman setan tertinggi sekolahnya setan apa? Ya suster ngesot juga. Kan dia kuliah di Akpar. Bebe Gombel gak pinter, gak sekolah. Tapi suster ngesot pasti sekolah. Karena dia lulusan Akpar, Akademi Keperawatan. Berarti dia S1. Cuman yang jadi masalah laki-laki kalau lihat suster ngesot kabur sampai lari pingsan. Kenapa lari? Lu jalan aja dia susah ngikut. Dia kan cuma di jalan. Ayo mbak, mau nakutin ayo. Kan dia susah. Kabur esok kalau lu ketemu suster ngesot gak usah lu baca-baca, mending lu tendang selesai. No satpam dan yang suster ngesot giginya rontok. Yang kedua, terakhir banget, buat ngusir kuntilanak. Gampang coy. Nggak usah lu buka Alkitab, nggak usah lu baca Al-Fatihah, nggak usah lu baca ayat-ayat yang lain, cuman gampang buat ngusirnya. Pas ada kuntilanak di atas pohon, lu lewat dia ngakak langsung ngomong begini, dia lomba celana dalamnya kelihatan. Kabur. Sekian nanti makasih gue Mongol, selamat malam.